Assalamualaikum, hai semua, welcome to my channel. Kali ini aku akan membagikan resep fuyung hai udang lengkap dengan resep saus asam manisnya. Dan satu fuyung hai ini bisa dimakan buat sekeluarga loh. Kalau gitu langsung aja yuk kita lihat step by stepnya. Pertama, di sini aku menggunakan 3 telur dan dilengkapi dengan sayur-sayuran. Fuyung hai nggak lengkap tanpa sayuran ya. Di sini ada 1,5 wortel ukuran sedang, kemudian ada 3 lembar kol, ada 2 siung bawang putih ukuran sedang dan daun bawang 2 batang. Kemudian di sini aku memakai udang. Sebenarnya kalau fuyung hai aslinya itu menggunakan seafood kepiting. Nah, kalau kalian ada kepiting, boleh dipakai kepiting, tapi di sini aku menggunakan seafood lain yaitu udang karena harganya lebih terjangkau ya. Nah, ini ada 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh lada. Ada 3 sendok makan tepung tapioka, ini boleh diganti dengan maizena, tetapi saranku jangan diganti dengan tepung terigu ya, karena akan menghasilkan ketebalan yang berbeda. Jadi kalian sesuaikan penggunaan tepung tapioka ini, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit nanti saat membaliknya akan susah. Oke, ini pertama-tama kita campurkan semua bahan-bahan sayurannya. Pada dasarnya fuyung hai ini bisa menggunakan sayuran apa saja yang kalian suka yang tersedia di rumah kalian. Boleh diganti pakcoy, boleh diganti sawi dan lain sebagainya. Ini pertama aku aduk dulu semua sayurannya agar tercampur rata. Kemudian masukkan udang. Aku menggunakan udang windu ukuran sedang. Ini ada 5 ekor aku pakai. Kemudian masukkan garam dan lada. Kalau kalian mau lebih pedas lagi, ladanya bisa ditambahkan. Dan di sini aku masukkan 3 telur. Fuyung hai itu biasanya paling sedikit 3 telur ya. Kalau kalian mau ditambahkan 4 telur boleh. Yang penting tapiokanya juga ditambahkan agar pada saat membalik nanti tidak hancur dan dia konsistensinya atau ketebalannya itu pas ya. Aduk dulu sampai merata semuanya beserta dengan bumbu-bumbunya. Setelah itu kita baru masukkan tepung tapioka. Ini juga jangan sampai ada yang menggumpal ya. Nah, kalau udah tepung tapiokanya dimasukin, ini dia akan lebih kental konsistensinya. Sambil kita panaskan api. Seperti ini sudah tercampur rata. Next kita goreng. Ini apinya api sedang dan minyaknya jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Yang penting bisa merendam setengah dari fuyung hai. Karena kalau minyaknya terlalu banyak menurutku akan terlalu berminyak. Sedangkan kalau minyaknya terlalu sedikit dia takutnya tidak matang di dalamnya dan nanti bisa cepat gosong. Apinya api sedang tapi posisinya sudah panas ya ini. Kita masukkan fuyung hai-nya. Setelah itu bisa dilebarkan fuyung hai-nya selebar yang kalian mau. Nah, samping-sampingnya kalian bisa lakukan seperti yang aku lakukan ya. Seperti dilipat ke dalam agar bentuknya lebih cantik, lebih rapi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Dia pinggirannya akan berbentuk keriting-keriting seperti itu bikin garing banget pinggirannya ya. Nah, ini dia sudah mulai menguning, bisa dilihat bagian belakangnya sudah kecoklatan. Nah, itu tandanya sudah bisa kita balik, dan baliknya menggunakan 2 sutil ya. 1 sutil yang lebih besar dan 1 yang lebih kecil. Pelan-pelan aja, hati-hati. Diancang-ancang dulu kayak yang aku lakuin. Nah, seperti itu membaliknya.
Kalau penggunaan tepung tapiokanya pas, maka membaliknya tidak akan sulit. Tapi kalau penggunaan tepung tapiokanya terlalu sedikit, tidak sesuai dengan jumlah telur, maka membaliknya akan sulit. Nah, ini aku tusuk-tusuk menggunakan sumpit agar dalamnya matang, agar dalamnya ikut tergoreng dengan adanya minyak yang masuk. Seperti ini. Ini lebar banget loh, bisa makan buat sekeluarga ya. Nah, ini udah bisa kita balik. Pelan-pelan ngebaliknya. Nah, begini. Ditiriskan dulu. Nah, ini bisa kalian lihat lebarnya hampir selebar piring yang aku pakai. Ini bisa dipotong, dibelah jadi 6 atau belah jadi 4 ya. Nah, begini penampakannya. Next, kita bikin saus asam manisnya. Di sini aku menggunakan 3 sendok makan saus tomat dan aku sesuaikan dengan 1 sendok makan saus cabai agar rasanya lebih balance. Ada setengah sendok teh kecap Inggris. Kecap Inggris ini akan memberikan rasa asam dan wangi yang khas dan dominan ya. Kalau kalian memiliki saus plum atau misalkan tidak ada saus plum, kalian punya nanas di blender juga boleh ditambahkan. Karena aku tidak memiliki keduanya, maka aku pakai kecap Inggris saja. Ada 2 sendok makan mentega. Aku di sini pakai mentega. Kalau kalian punya margarin boleh dipakai. Kemudian ada 2 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh lada. Ada 2 siung bawang putih. Ada setengah siung bawang bombay. Dan ada 1 sendok makan maizena. Maizena ini berfungsi sebagai pengental sausnya, tapi kalau kalian tidak suka yang kental, kalian skip saja. Kemudian ada 150 ml air dan ini daun bawang secukupnya. Ini untuk garnisnya nanti ya, dan ini sedang aku rendam di air dingin agar bentuknya bisa keriting-keriting cantik gitu. Nah, ini kita buat saus asam manisnya. Masukkan 2 sendok makan mentega. Kemudian masukkan 2 siung bawang putih yang sudah kita cacah-cacah. Masukkan bawang bombay. Tumis hingga harum, jangan sampai kecoklatan ya, hingga harum saja. Kemudian setelah itu bisa kita masukkan saus-saus yang tadi sudah disiapkan. Ada saus tomat dan saus cabai. Kalau kalian tidak punya saus tomat, kalian bisa blender tomat, tapi bagian luarnya sudah dikupas dan bagian dalamnya tidak ikut ya. Hanya benar-benar bagian daging tomatnya saja. Masukkan kecap Inggris. Kemudian air. Masukkan bumbu lada, gula dan garam. Kemudian kita tunggu sampai mendidih. Nah, sambil menunggu mendidih, ini aku lihatkan hasil gorengan si fuyung hai tadi ya. Teksturnya biar kalian tahu seperti apa. Nah, ini teksturnya itu kering, garing. Terlihat warnanya kecoklatan. Nah, fuyung hai yang baik itu biasanya yang garing karena dalamnya lembut, luarnya itu akan garing. Ini aku bagi 6. Nah, ini kita siram dengan saus asam manis yang dibuat tadi sudah mendidih dan kita siramkan ke bagian atasnya. Nah, ini yang bikin rasanya itu akan semakin dominan asam manisnya. Jadi fuyung hai itu yang penting sausnya itu terasa asam manis ya. Nah, seperti ini kita ratakan ke seluruh bagiannya. Ini fuyung hai itu enak banget. Garing di luar, lembut di dalam, beserta dengan rasa saus asam manis yang endul banget.
Nah, ini kita kasih garnish. Kalau kalian mau bikin garnish kayak gini, kalian bisa potong-potong daun bawang tipis-tipis, kemudian kalian masukkan ke air es yang dingin. Jadi nanti dia akan keriting-keriting wrinkles. Nah, ini dia fuyung hai buatan aku. Kalian pasti juga bisa bikinnya karena ini gampang. Jangan lupa recook ya. Dan kalau kalian suka dengan resep ini, klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak.